Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dengan materinya suhu dan kalor. Mata pelajaran IPA kelas 5 SD. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke materinya, yaitu tentang perubahan suhu dan kalor. Suhu pada pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas. Kita kilas balik pada pertemuan ini ya. Suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu tinggi berarti benda tersebut cukup panas, suhu rendah berarti benda tersebut cukup dingin. Nah, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Nah, akibat dari perubahan suhu dan kalor itu ada dua, pemuaian dan penyusutan. Pemuaian merupakan perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan merupakan perubahan benda karena pengaruh suhu dingin. Contoh dari pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sekali. Di sini kita akan membahas 6 contoh saja. Yakni diantaranya itu ada penggunaan termometer, sambungan rel kereta api, gelas kaca, kawat atau kabel listrik, ban, dan pemasangan kaca jendela. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang pemasangan kaca jendela. Jadi, ukuran bingkai jendela itu dibuat lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya untuk memberi ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jadi, pada kayu untuk memasang kaca ini diberi ruang muai. Gitu, agar saat terkena panas tidak pecah. Sehingga jika bingkai jendela tidak diberi ruang untuk memuai, maka saat terkena panas dikhawatirkan akan pecah kacanya. Lanjut ke contoh berikutnya, yakni pada ban sepeda, motor, mobil, atau kendaraan lainnya. Jadi jika ban ini diisi terlalu banyak dengan udara, maka ban akan mengeras dan tidak nyaman dikendarai. Dikhawatirkan mengakibatkan ban itu meletus ya, sehingga kecelakaan. Nauzubillah. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban memuai, terkena panas. Jadi ketika kita memompa ban, jangan terlalu keras ya, jangan terlalu banyak angin yang terisi. Cukup yang cukup saja. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya yaitu pada kawat atau kabel listrik dan telepon. Nah, kawat atau kabel listrik itu dipasang kendur atau tidak tegang. Apa tujuannya? Tujuannya agar kawat atau kabel tidak putus saat malam hari ketika mengalami penyusutan karena udara malam yang cukup dingin. Tujuan lainnya juga agar kawat atau kabel tidak putus saat tertimpa pohon yang tumbang. Jadi kawat ini termasuk atau kabel ini termasuk peristiwa penyusutan. Gitu. Lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu pemuaian pada gelas kaca. Nah, pernahkah adik-adik melihat gelas kaca yang tiba-tiba retak atau pecah setelah dituang air panas? Pernah? Tidak, hayo. Nah, hal ini terjadi karena adanya pemuaian tidak merata pada bagian gelas. Jadi ketika gelas yang bersuhu dingin ini, misalkan gelas yang berasal dari kulkas, terus dituangin dengan air panas, maka otomatis gelas ini akan retak atau bahkan pecah. Jadi disarankan agar tidak menuangi gelas dingin dengan air panas yang mendidih. Gitu. Contoh selanjutnya yakni
pada sambungan rel kereta api. Sambungan rel kereta api diberi celah. Mengapa? Apa tujuannya? Jadi tujuannya itu untuk memberi ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tidak mudah melengkung. Nah, saat rel melengkung itu, kalau relnya melengkung akan membahayakan si keretanya ya, gitu. Jadi nanti dapat mengubah jalurnya atau bahkan mengakibatkan kecelakaan. Nah, lanjut contoh berikutnya, yakni penggunaan termometer. Bagaimana cara kerja termometer? Dalam termometer itu terjadi pemuaian ya. Jadi termometer itu akan ditempelkan ke bagian-bagian tubuh itu biasanya yang berlipat ya, atau yang mengeluarkan panas. Jadi misalnya itu seperti pada bagian ketiak atau mulut. Nah, tujuannya itu untuk mengukur suhu panas tubuh. Jadi ketika termometer terkena suhu tubuh, maka air raksa ini, yang merah ini akan bergerak sesuai dengan tingginya suhu tubuh kita. Air raksanya akan menguai terkena panas tubuh kita. Nah, kita akan melakukan eksperimen tentang pemuaian. Nah, penasaran kan? Yuk kita eksperimen. Kita siapkan alat dan bahannya ya. Ada 2 buah baskom, 1 botol kaca. Di sini menggunakan botol sirup. Selanjutnya ada 1 buah balon, 1 buah karet, air panas secukupnya, dan air dingin secukupnya. Kita lanjut ke videonya. Jadi langkah pertama yakni kita menutup tutup botolnya dengan balon menggunakan karet ya. Jadi usahakan ditutupnya dengan kencang, tidak ada ruang udara masuk. Nah, selanjutnya kita masukkan air panas ke dalam baskom. Kita letakkan botolnya di dalam air panas tersebut. Nah, usahakan saat menuangkan air panas ini adik-adik didampingi oleh orang tua ya. Nah, pada saat botol dimasukkan pada wadah berisi air panas, balon yang semula kempes berubah menjadi mengembang. Hal ini terjadi karena udara dalam botol mengalami penguaian yang menyebabkan terjadinya perubahan volume atau tekanan yang besarnya sebanding dengan kenaikan suhu yang diberikan. Nah, bisa dilihat ya, balonnya menjadi mengembang ya, tidak kempis seperti awal mulanya. Nah, eksperimen pemuaiannya berhasil. Nah, sebaliknya, saat botol dimasukkan ke dalam wadah berisi air yang dingin, ini air dingin ya, maka balon akan mengempis seperti awal tadi. Gitu. Nah, peristiwa ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac loh, yang bunyinya itu pada volume tetap tekanan gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Oke. Kita sudah di penghujung materi. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.